Salam hangat Sobat Ciremai, kembali lagi di Ciremai Podcast bersama saya Cerin Rahayu Lestari, tim PKRS Ciremai Cirebon. Kali ini kita akan ngobrol ringan seputar kesehatan yang tanpa kita sadari sebetulnya awal mula dari penyebaran penyakit itu berasal dari tangan yang kotor, tangan yang mengandung kuman, virus, dan bakteri. Maka dari itu kita perlu mensosialisasikan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, tentunya menurut WHO. Dan kita datangkan langsung narasumber kita yaitu Dr. Priska selaku IPC di Rumah Sakit Ciremai dan Pak Nur Hadi S. Kepners selaku IPCN Rumah Sakit Ciremai. Siang Dok, siang Pak. Udah lama nih Pak kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah Pak izin banyak nih pertanyaan-pertanyaan maupun dari sahabat Ciremai maupun saya sendiri. Sebetulnya apa sih Pak sebetulnya IPCD atau IPCN sendiri, bagaimana dan seperti apa tanggung jawab dan perannya di rumah sakit? Izin. Jadi IPCD adalah Infection Prevention Control Doctor, di mana dia seorang dokter yang berkecimpung di dalam tim pencegahan pengendalian infeksi di sebuah rumah sakit. Nah, berperan dalam mengoptimalisasikan program pencegahan infeksi. Berarti untuk IPCD-nya sendiri itu ranahnya lebih ke dokter ya Dok dalam pengendalian infeksi. Kalau untuk IPCN-nya sendiri Pak boleh dijelaskan? Izin menjawab ya, untuk IPCN-nya sendiri kan Infection Prevention Control Nurse. Jadi saya sebagai perawat, di samping saya hari-hari sebagai militer juga, saya juga termasuk perawat juga. Jadi saya didelegasikan, saya dilatih menjadi seorang IPCN. Itu juga butuh untuk pelatihan dari mulai pelatihan PPI dasar, IPCN dasar, sampai IPCN lanjut dan TOT juga. Jadi nggak semudah gitu untuk menjadi seorang IPCN itu. Jadi tujuan dan peran fungsi IPCN tersebut adalah sebagai perawat pengendali infeksi di rumah sakit, khususnya kami di Rumah Sakit Ciremai. Dan kebetulan kami sebagai IPCN ada juga jejaring internal. Jejaring internal itu yaitu IPCLN, jadi Infection Prevention Control Link Nurse. Jadi kita ada jejaring internal perawat-perawat yang khususnya di unit-unit masing-masing. Jadi ada link khusus juga, jadi link nurse-nya atau jejaring kita sebagai pencegahan dan pengendalian infeksi khususnya di rumah sakit. Beda ya Pak ya? Apa ada kesamaan dari perannya sendiri? Ya, sama sih. Jadi dokter ya di dokter kita satu tim juga terbentuk dalam satu kesatuan yaitu di komite PPI. Jadi komite pencegahan dan pengendalian infeksi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kenapa sih Dok mencuci tangan itu penting dalam pencegahan infeksi? Jadi kebersihan tangan itu sangat penting dalam pencegahan infeksi karena dapat mencegah dari penyakit-penyakit, khususnya yang penyakit yang memang menular melalui tangan, apalagi tangan yang belum dicuci tangan. Sebelumnya Pak, ada nggak sih Pak waktu-waktu tertentu sebagai perawat dalam menjaga kebersihan tangan sebelum melakukan aktivitas dengan pasien? Ada, di samping kita sebagai perawat, kita ada 5 momen diantaranya yaitu 1, sebelum tindakan ke pasien, sebelum tindakan aseptik, 3, setelah kontak dengan pasien, 4, setelah terkena cairan tubuh pasien, 5, setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Jadi ada 5 momen itu harus benar-benar kita sebelum, setelah kita tindakan segala macam harus cuci tangan karena berisiko sekali untuk ya penyebaran kuman tadi, infeksi. Jadi untuk mencegah lah intinya harus rajin-rajin dan patuh akan cuci tangan, khususnya petugas baik itu dokter, perawat atau tenaga medis lain. Karena kita di Rumah Sakit Ciremai itu jangan sampai terjadinya infeksi nosokomial. Jadi bukan hanya ke petugas saja, tapi ke pasien juga jangan sampai terjadi menular ke pasien yang lain. Jadi pasien juga kita edukasi, pengunjung juga kita juga edukasi, itu diantaranya. Nah Dok, kalau misalkan masyarakat umum, kita sebelum melakukan aktivitas itu baiknya mau mencuci tangan itu ketika apa Dok? Nah, jadi bukan hanya kita tim medis yang memang harus mencuci tangan, tetapi sebagai masyarakat umum juga di rumah maupun di lingkungan lainnya juga harus mencuci tangan.
Dimana waktu-waktu untuk selain tenaga medis yaitu bisa sebelum ke toilet atau setelah ke toilet, sebelum makan ya, atau sesudah dari lingkungan luar itu harus cuci tangan. Kenapa? Karena sangat penting untuk pencegahan penyakit. Seringnya kita lupa nih untuk mencuci tangan sebelum makan karena terlalu lapar. Nah, di sini untuk kan kita sudah bahas-bahas cuci tangan nih, Pak Dok. Ya, bagaimana kiranya cara mencuci tangan yang baik dan benar? Boleh dipraktekkan, Pak, dengan kita bersama-sama. Ada hand scrub di sini. Oh, boleh. Boleh. Saya jelasin dulu ya, sebenarnya cuci tangan itu ada 3. Di antaranya cuci tangan air mengalir pakai hand wash. Yang kedua dengan hibis scrub atau berbasis alkohol ini, contohnya ada di depan kita. Dan yang ketiga itu cuci tangan bedah. Kalau misalnya kita sebagai tenaga di kamar bedah itu ada khusus cuci tangan bedahnya. Perbedaannya apa sih di antara ketiga itu? Untuk yang pertama pakai hand wash, dia itu menggunakan air yang mengalir, itu dengan catatan harus ada sabunnya. Percuma dong kalau kita cuci tangan nggak ada sabunnya, sayang banget kan, jadi nggak bersih. Jadi harus ada sabun disiapkan, dan harus ada tempat sampah yang ada injekannya. Kalau misalnya nggak ada injekan, nanti terkena lagi untuk muka sampahnya apa segala macam. Jadi harus butuh itu juga. Terus satu lagi harus pakai tisu. Kalau misalnya pakai yang air mengalir, tapi kalau misalnya pakai hibis scrub, pakai berbasis alkohol ini, tidak usah pakai tisu setelah cuci tangan dengan ini. Nah, untuk cuci tangan bedah mungkin bedanya hanya sampai siku aja kalau dia di bedah ya. Untuk tindakan atau untuk langkah-langkahnya 6 langkah cuci tangan tersebut yaitu sama sih sebenarnya, itu aja. Untuk dipraktekannya kita pakai hibis scrub aja, ini yang ada di depan mata kita. Jadi untuk kita, untuk masyarakat umum sebetulnya ada 6 langkah ya? Iya, 6 langkah. Untuk waktunya juga kita beda. Kalau air yang mengalir itu menggunakan air yang mengalir, dia itu 40-60 detik waktunya. Kalau misalnya pakai hibis scrub atau berbasis alkohol ini, kita hanya 20-30 detik. Jadi kita contoh aja, kita praktekin langsung. Ayo Dok, 6 langkah yang benar cuci tangan seperti apa? Kita ambil. Jangan lupa juga sebelum kita ambil hibis scrub ini, kita cek tangan kita ada aksesoris nggak. Kalau misalnya ada aksesoris, cincin, gelang atau apa yang nempel di tangan kita, kita lepas dulu. Minta tolong Dok, dilepas dulu. Iya. Saya Karena lepas dulu berarti ya. sumber kuman juga nempel-nempel di situ juga. Karena banyak sekali kan kita namanya tangan. 10 jari ini memegang apapun ya belum tentu kelihatan bersih, tapi banyak kuman di situ kan, kita harus benar-benar patuh akan cuci tangan yang baik. Contohnya kita, ayo udah dilepas Sudah? Mbak Sherin, kita praktekin. Ayo bareng-bareng Dok, kita ambil hibis scrubnya. Kita langkah pertama itu kita ratakan dulu hibis scrubnya, hitungan 4 detik ya, kita 1, 2, 3, 4 kali. Terus kita punggungnya jangan lupa 1, 2, Berarti 3, sela-selanya juga 4. Iya. masuk ya, Pak ya? Iya. Terus punggung sebelah kanan gantian 1, 2, 3, 4. Baru sela-sela jari kita sapu 1, 2, 3, 4. Dianyam 1, Kenapa nih, Pak, harus begini? 2, 3, 4. Semuanya nanti terkena. Jadi sela-sela jari, mungkin kuku ya, Pak, nanti ya. terakhir ada. Langkah terakhir itu ini yang keempat. Yang kelima itu jempol kita putar 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Langkah keenam yaitu kuku-kuku kita, biar ini terkena hibis scrub semua, kita putar 1, 2, 3, 4 ke telapak tangan sebelahnya lagi 1, 2, 3, 4 selesai. Dan kenapa kita nggak harus pakai lap tisu? Itu bedanya. Kalau hibis scrub nggak usah pakai tisu. Kalau pakai air yang mengalir harus pakai tisu. Dan kita buang tisunya juga itu harus ada sampah injekan. Jadi kenapa harus pakai sampah injekan? Karena kalau misalnya kita nggak pakai sampah injekan, hanya buka tutup aja, kita pegang tutupnya, kita buka, terkena lagi kuman gitu loh. Kalau pakai air mengalir kenapa perlu tisu, Pak? Karena kan air mengalir netes, jadi biar kita bersih kita lap. Jadi jangan sampai kita mau melaksanakan tindakan ternyata netes-netes kemana-mana, sama aja mencemarkan juga kan. Iya. Lantai jadi licin dan lain-lain. Nah Dok, tadi kan Pak Nur Hadi sampaikan bahwa untuk mencuci tangan itu bisa menggunakan air dengan sabun dan ada juga yang menggunakan hand scrub. Iya. Sekiranya efektif mana Dok? Apakah mencuci tangan dengan sabun ataukah menggunakan hand scrub?
sangat efektif dalam mencuci tangan adalah menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Terutama kalau di rumah sakit ini kan ada prasarananya sendiri untuk alkohol maupun sabun. Tapi kan kalau masyarakat umum pasti di rumah juga ada yang tidak punya alkohol, ada yang punya. Nah, sebaiknya karena di rumah banyak, pasti di rumah selalu punya sabun, jadi menggunakan sabun di air yang mengalir itu sangat efektif. Karena ketika 5 kali pakai alkohol itu harus menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Dr. Priska dan juga Pak Nur Hadi, kita mungkin agak sedikit rumit ya sebetulnya, padahal mudah. Tapi di sini untuk IPCN dan IPCD sendiri, ada nggak sih dok tantangan untuk peran dan tanggung jawab dokter dan bapak dalam menjalankan tugasnya? Kalau di rumah sakit ya, kalau di rumah sakit ini mungkin tantangannya tentang kepatuhan tenaga medis sendiri maupun kita selaku IPCD IPCN-nya. Tantangannya berupa apa saja? Yang pertama prasarana dan sarana. Tetapi alhamdulillah di Rumah Sakit Ciremai ini prasarana dan sarananya sangat memenuhi standar untuk mencuci tangan. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kepatuhan tenaga medisnya. Kepatuhan tenaga medis ini selalu kita gadang-gadang harus patuh dalam mencuci tangan agar tidak tertular dari pasien maupun ke tenaga medis atau dari tenaga medis ke pasien gitu. Tentang kepatuhan sendiri ini alhamdulillah kita selalu survei ke ruangan-ruangan kalau di rumah sakit mengenai kepatuhan tersebut. Jadi alhamdulillah sih selalu tenaga medis di sini selalu patuh. Berarti dalam bukan mencuci tangan. tanggung jawab pasien aja ya dok ya, kita sebagai tenaga medis, pemberi pelayanan, juga mungkin sebagai perawat dan dokter, apalagi yang langsung kontak langsung dengan pasien, itu pasti kita perlu tanggung jawab untuk membersihkan tangan. Nah dok, untuk staf medisnya sendiri, apakah ada pelatihan atau edukasi ke SDM-nya sendiri dok, gimana dok? Jadi kalau misalkan ya ada edukasi sendiri kepada tenaga medisnya, kita biasanya karena ada apel, biasanya ada di apel pagi itu, di sela-sela apel atau di setelah apel itu biasanya kita melakukan edukasi sendiri mengenai cuci tangan ini, atau biasanya IPCD dan IPCN-nya ke ruangan-ruangan, ke unit-unit tertentu untuk melakukan edukasi, di mana setelah dilakukan edukasi itu nanti ada pre-test dan post-testnya. Jadi setelah melakukan apakah memang sudah melakukan mencuci tangan tekniknya yang benar atau tidaknya. Jadi ada selalu kita evaluasi untuk pretest dan post-testnya. Begitu juga dengan perawat ya Pak? Iya, jadi kenapa saya ambil IPCLN itu link kita. Kita kan di Rumah Sakit Ciremai itu sekarang bed itu ada 210 bed. Jadi kalau misalnya sesuai dengan Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang PPI itu bahwa 100 bed itu satu IPCN, dan dalam IPCN tersebut ada jejaring internal yaitu IPCLN. Jadi otomatis kita juga saling kolaborasi nih dengan unit-unit tertentu apa segala macam. Jadi kita ya seperti tadi Dokter Priska bilang, kita selalu visit besar atau survei ke ruangan-ruangan tertentu, mana nih yang patuh, mana yang tidak, ruangan mana nih. Jadi kita juga ada penilaian khususnya di tim PPI itu sendiri. Jadi ada penilaian juga dan ada pelaporannya. Nah, untuk programnya sendiri, apakah sudah ada program dari masing-masing pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran kebersihan tangan dari pasien maupun SDM? Kalau mengenai program, mungkin programnya seperti itu ya Mbak ya, untuk edukasi cuci tangan itu kita rutinkan. Kemudian selain program di rumah sakit ini, kita jalankan juga program mengenai edukasi cuci tangan di luar rumah sakit, di mana ke sekolah-sekolah yang memang terdekat ada di lingkungan rumah sakit, agar karena tidak semua tenaga medis saja nih yang harus cuci tangan dengan baik dan benar, tapi harus masyarakat umum juga cuci tangan dengan baik dan benar. Dan kita juga tambahan sering setiap hari Jumat di poliklinik khususnya kita ada edukasi juga di situ
kita kolaborasi dengan tim PKRS, promosi kesehatan rumah sakit. Kita edukasi setiap Jumat juga di depan poliklinik, khususnya pengunjung-pengunjung dan pasien-pasien poliklinik. Nah, kebetulan lagi nih ada peringatan Hari Hari Waspada. Waspada Cacing yang akan diperingati pada tanggal 23 Juli ini 2024. Itu ada program apa Pak Izin? Ya kita edukasi tadi, ya diantaranya kita kerjasama atau kolaborasi dengan PKRS, kita edukasi setiap hari Jumat tadi. Jadi kita edukasi di depan pasien atau pengunjung tentang pentingnya cuci tangan. Itu sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya infeksi, gitu loh, terjadinya ya menularkan orang lain, atau mungkin kita juga sebagai ini harus benar-benar jaga kebersihan diri. Jadi ada 3 item sebenarnya tentang pentingnya cuci tangan tadi dari hari waspada cacing ini. Jadi penting banget cuci tangan. Ada 3 item khususnya. Pertama, kita harus jaga kebersihan diri, ya contohnya tadi kepatuhan cuci tangan. Yang kedua, jaga tentang pola makan atau makanan, kita harus bersih juga. Yang ketiga, tentang jaga lingkungan sekitar kita juga. Jadi harus pola hidup bersih dan sehat. Itu. Jadi ada kaitannya ya dok, Iya. antara cacing dengan kebersihan Kuman, tangan. intinya sih kuman. Betul, makanya kenapa program PPI ini bekerja sama dengan PKRS ini kan ke sekolah-sekolah, mendatangi sekolah-sekolah yang memang berada di lingkungan rumah sakit untuk mengedukasi anak-anak tersebut atau orang tuanya atau ibu gurunya, yang mungkin nanti ibu gurunya juga akan edukasi lebih lanjut kepada anak-anak tersebut mengenai cuci tangan yang penting gitu, yang efektif dan Efisien untuk pencegahan. Nah, di sini dok ada pertanyaan nih dok untuk kami tim PKRS sendiri, kan kita juga memberikan informasi kepada pasien. Ada nggak sih dok tips atau cara yang efektif bagaimana mengedukasi masyarakat umum agar kesadarannya meningkat dalam kebersihan tangan? ya, mungkin untuk tipsnya adalah sebagai PK3RS mungkin bisa membuat teknologi zaman sekarang kan lagi modern nih, lagi canggih, ada AI gitu ya. Jadi bisa membuat video yang memang membuat anak-anak yang di sekolah atau masyarakat umum bisa menarik video tersebut untuk melakukan kepatuhan tentang cuci tangan. Atau selain video juga kan bisa poster atau pamflet yang memang dapat menyentuh hati masyarakat umum agar melakukan kepatuhan dalam mencuci tangan tersebut. Nah, mungkin nanti kita harus sering-sering podcast kayak gini ya dok ya, ya Pak. Jadi kan ini juga merupakan bagian dari penyuluhan juga. Nah, untuk ini kan di bagian rumah sakit ya dok ya Pak. Nah, kalau di rumah sendiri bisa nggak Pak untuk pengaplikasian kita sebagai masyarakat umum, mungkin sahabat Cermai, bagaimana cara untuk memastikan untuk menjaga kebersihan tangannya di rumah? Yaitu dengan cara mengedukasi, ya dari tadi yang dijelaskan tips-tipsnya sama dokter, ya supaya dia patuh, karena segala sesuatu kita tindakan itu melakukan dengan 10 jari kita ini. Kebanyakan kita pegang handle pintu, kita pegang sesuatu barang atau makanan kita, ya sebelum tindakan hal tersebut kita lakukan ya kita cuci tangan sebelum dan sesudahnya gitu. Itu untuk mencegah terjadinya faktor-faktor ada kuman, virus, bakteri, fungi dan lain-lain yang ada di tangan kita. Jadi untuk mencegah terjadinya hal itu. Ya bisa aja kalau misalnya kita pola yang tadi saya sebutkan ada 3 item itu kan, ya pola hidup bersih dan sehat itu kita harus benar-benar di samping diri kita, makan juga harus kita jaga, dan terakhir lingkungan sekitar kita juga harus benar bersih gitu, harus kita jaga juga pola hidup bersih dan sehat. Intinya itu sih, jadi harus rajin. Adalah kesadaran dan kepatuhan dari dalam diri sendiri ya, karena kalau tidak sadar, maksudnya tidak ada kesadaran dalam diri sendiri mengenai hidup sehat itu ya akan susah memang. Jadi memang sangat penting dalam kesadaran dan kepatuhan tentang cuci tangan khususnya ya, terutamanya. Jadi kalau memang sadar akan hidup sehat yang nantinya terhindar dari penyakit, ya berarti harus
menimbulkan atau menumbuhkan rasa kesadaran diri ini. Jadi kuncinya kesadaran diri terhadap pola hidup sehat yang tadi disampaikan Pak Nur. Melihat dari peran-peran penting dari kebersihan tangan dalam pencegahan infeksi, itu ada nggak sih dok peran atau inovasi untuk mendukung kesadaran kita dalam kebersihan tangan? Mungkin inovasinya untuk ini ya, tim PK3RS ataupun dari tim PPI kita dapat menggunakan teknologi, karena kan sekarang teknologi canggih ya, jadi dapat melalui teknologi misal Instagram atau YouTube, TikTok, atau melalui podcast, atau nanti ada tanya ahli ke dokter spesialis yang memang membahas penyakit-penyakit yang bila tidak cuci tangan, penyakit apa yang dapat disebabkan karena hal tersebut. Jadi agar masyarakat umum maupun anggota rumah sakit Ciremai, staf-staf menyadari bahwa pentingnya cuci tangan tersebut. Dan tambahan juga kebetulan kan di setiap poliklinik itu kan pengunjung banyak tuh yang berobat, yang ada yang mengantarkan juga, pengunjung juga. Di situ kan ada tertera monitor juga. Kita bisa kan masukin video-video tentang cuci tangan yang benar atau mungkin bahaya-bahaya apa aja yang mengakibatkan kalau kita tidak cuci tangan. Jadi intinya terus seperti itu, edukasi bisa melalui tadi yang disebut sama dokter. Di Videotron juga kebetulan kan ada tuh di depan, kita juga bisa tuh di pinggir jalan kan kita punya Videotron rumah sakit Ciremai, kita juga bisa kita masukkan dalam Videotron tersebut video. Ya untuk masyarakat yang lewat kan bisa walaupun nggak ya. Ada Instagram rumah sakit Ciremai juga, jadi bisa di follow dan mengetahui info rumah sakit Ciremai atau tentang program PKRS maupun PPI. Betul, tadi jangan lupa follow ya guys. Jadi kesimpulan pada pembahasan siang hari ini tentang pentingnya mencuci tangan dan kewaspadaan terhadap infeksi untuk melindungi diri kita, orang lain terhadap berbagai penyakit. Ingatlah untuk selalu mencuci tangan minimal sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan berkunjung ke tempat-tempat yang beresiko untuk menjadi sumber penyakit. Dengan kebiasaan sederhana ini, kita dapat mencegah dan mengurangi resiko terkena infeksi. Tetaplah waspada dan ajari kebiasaan baik ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Terima kasih dok, Bapak sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga waktunya untuk menjelaskan kepada kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya. Karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.